Belanda, pintu masuk ke Uni Eropa. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Setelah Inggris secara resmi keluar dari keanggotaan negara-negara Uni Eropa atau Brexit di awal tahun 2020, Belanda, sebuah negara kecil di Eropa Barat Laut yang pernah menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun, telah menjadi pintu masuk ke Uni Eropa. Hari ini, Uni Eropa telah menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Seperti kita ketahui, sebelum terjadinya Brexit, portal ke Eropa selalu didominasi oleh Inggris, yang pernah dijuluki sebagai negara di mana matahari tidak pernah tenggelam. Inggris dulunya telah menjadi pintu masuk yang menghubungkan seluruh pusat pasar Eropa. Ada banyak perusahaan besar, kantor pusat atau pusat produksi terletak di Inggris, bahan baku dan suku cadang dari seluruh dunia dikumpulkan di Inggris, kemudian dirakit dan dijual ke negara-negara lainnya. Itulah perwujudan dari status portal. Akan tetapi, bila mana Inggris keluar dari Uni Eropa, perusahaan-perusahaan ini akan mengalami banyak kesulitan, seperti pajak ekspor-impor, plat penjualan lintas negara, perpanjangan waktu, pengiriman barang di perbatasan negara, dan sebagainya. Dengan serangkaian masalah ini, menyebabkan banyak perusahaan memasuki situasi siaga perang untuk memindahkan bisnis keluar dari Inggris. Fenomena ini dinamakan perusahaan pengungsi. Sekarang ada beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Irlandia berebut perusahaan pengungsi ini, misalnya Huawei, Xiaomi, Toshiba, Panasonic, HSBC, Airbus, dan lain sebagainya. Dalam situasi ini, Belanda menjadi kuda hitam yang sangat berpeluang memperoleh semua perusahaan-perusahaan pengungsi tersebut. Sejak Inggris mengumumkan Brexit, 60 perusahaan telah memindahkan kantor mereka ke Amsterdam, ibu kota Belanda. Sisanya kurang lebih 250 perusahaan internasional sedang membahas relokasi dengan pemerintah Belanda. Koppel, salah satu wartawan dari Financial Times, melihat dari segi budaya, menyimpulkan mengapa Belanda berkemungkinan menjadi pintu gerbang untuk masuk ke Uni Eropa. Koppel melihat dari segi budaya bahasa Inggris. Di Belanda, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua memiliki tingkat penetrasi yang sangat tinggi. Banyak universitas di Belanda, di mana 70% untuk gelar Master S2 semuanya menggunakan bahasa Inggris. Di samping itu, banyak tukang cukur, supir bus maupun warung kopi di jalanan berbicara bahasa Inggris yang sangat fasih. Bahkan banyak pakar memprediksi bahasa Inggris berkemungkinan menggantikan bahasa Belanda di kemudian hari. Salah satu universitas nasional Belanda, namanya Free University Amsterdam, bahkan telah membatalkan gelar S1 untuk bidang bahasa Belanda dan kesusastraan. Alasannya, hampir tidak ada murid yang berminat dalam bidang ini lagi. Belanda telah menjadi negara yang tingkat internasionalnya paling tinggi di dunia, melampaui Amerika Serikat maupun Singapura. Seperti biasanya, sindikat pos dari Jerman, DHL, akan merilis laporan setiap tahunnya yang disebut dengan Global Competitiveness Index, disingkat GCI. Mereka akan mengevaluasi tingkat globalisasi lebih dari 100 negara di dunia. Misalnya, jumlah investasi lintas batas negara, jumlah imigran dan turis pengunjung setiap tahunnya, sambungan telepon internasional, dan lain sebagainya. Semakin tinggi indeksnya, berarti semakin tinggi tingkat globalisasi suatu negara. Dan Belanda menduduki peringkat teratas. Logistik dari negeri Belanda sangat maju hari ini. Jika suatu perusahaan dari Amsterdam atau Rotterdam mengirim suatu paket, dalam waktu 42 jam, mereka bisa mencapai sampai 160 juta orang. Tentu saja ini tidak bisa dibandingkan dengan China. Tetapi kalau di Eropa, keefektifan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Demikian pula halnya perusahaan multinasional pertama dalam sejarah manusia lahir di Belanda, East India Company, atau perusahaan perdagangan India Timur di abad ke-17. Dan sejak saat itu, telah banyak orang asing yang berbisnis di Belanda. Di puncak kejayaannya, Belanda hampir memonopoli separuh dari bisnis dunia. Belanda adalah negara kedua terbesar di dunia yang mengekspor produk pertanian selain Amerika Serikat. Kok bisa negara sekecil Belanda menjadi salah satu pengekspor terbesar di dunia? Jawabannya terletak pada teknologi modern Belanda. Misalnya, di negara lain, 1 hektar tanah bisa menghasilkan rata-rata 9 ton kentang.
Tetapi dengan teknologi tinggi Belanda bisa menghasilkan 20 ton kentang per 1 hektar. Para petani Belanda menggunakan drone, Tajang Innovations atau DJI untuk mengumpulkan data, traktor tanpa pengemudi, serta menggunakan cahaya LED untuk memelihara tomat. Secara singkatnya, Belanda adalah Silicon Valley-nya bidang pertanian dunia. Seperti kutipan salah satu perkataan protagonis dalam Games of Thrones, si jari kecil, "Chaos is not a pit, chaos is a ladder," yang mempunyai makna, kekacauan bukanlah suatu lubang, kekacauan adalah sebuah tangga menuju kesuksesan. Kutipan ini sangat cocok diperlakukan dalam dunia Eropa saat ini. Brexit bagi Inggris mungkin suatu lubang, tetapi bagi negara lain seperti Belanda, itu adalah sebuah tangga, suatu peluang emas untuk memanjat ke puncak dunia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!